Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Masih di tema 2 ya, dan subtema yang pertama. Sebelum belajar, sudahkah kalian menyiapkan buku paket tema 2-nya? Dan juga alat tulis. Jika sudah, jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Baik, sekarang Umi akan membacakan sebuah teks bacaan. Kalian dengarkan baik-baik ya. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sendal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Dari teks tersebut, kita dapat memahami bahwa ada beberapa peraturan baik itu di setiap tempat maupun ketika melakukan suatu kegiatan tertentu. Maksudnya apa ya, Mi? Baik, kalau gitu Umi kasih beberapa contohnya ya. Coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di sana ada beberapa siswa yang sedang berdiri. Mereka sedang berbaris. Nah, sikap yang baik ketika sedang melakukan kegiatan baris berbaris adalah melakukan baris dengan rapi. Seperti itu ya anak-anak. Ini perlu kalian contoh. Kemudian selanjutnya, gambar apa ini? Ada seorang anak yang berlaku kasar kepada temannya. Dia bersikap kasar dengan mendorong temannya. Nah, ini salah satu tindakan atau sikap yang tidak baik. Dan ini bukan sikap yang mematuhi peraturan dalam berteman. Karena dalam berteman itu tidak boleh bersikap kasar. Kepada teman kita harus saling menyayangi dan bersikap yang sopan dan baik. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Astagfirullahaladzim. Ini juga tidak baik. Karena di sini, di gambar ini kita melihat bahwa ada seorang anak yang marah ketika main congklak bersama. Dia marah karena kalah dalam permainan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kalah dalam bermain itu adalah hal yang biasa. Karena dalam bermain tujuannya adalah untuk menghibur yang bermain. Jadi, kalau kalian kalah kemudian marah karena kalah, itu tidak benar ya. Itu tidak boleh. Yang namanya permainan, kalah menang itu biasa. Dan kalau kalah, kalian coba lagi untuk bermain. Mungkin lain kali kalian akan menang, ya kan? Gambar selanjutnya. Nah, kalau gambar yang ini baik karena di sini ada beberapa anak yang sedang berbaris rapi untuk mengantri giliran. Jadi mereka sedang olahraga dan akan melakukan sebuah lompatan. Beberapa anak sedang berbaris rapi untuk menunggu giliran melompat. Nah, kalau yang ini kalian perlu mencontohnya ya, karena ketika menunggu giliran kita memang harus mengantri dengan baik. Tidak boleh saling menyela. Contohnya ketika kalian ingin mengumpulkan buku di depan kelas kepada Umi. Nah, kalian harus mengantri dengan baik. Tidak boleh saling menyela. Itu baru anak-anak yang hebat. Selanjutnya, gambar yang terakhir. Nah, di sini ada gambar 2 orang anak yang sedang bermain sepeda. Ketika bermain permainan yang sedikit berbahaya seperti sepeda,
Ketika kalian terjatuh, apabila tidak pakai pelindung, kalian bisa terluka. Jadi, ketika kalian bermain sepeda, sebaiknya kalian menggunakan pelindung di kaki, tangan, dan juga kepala dengan memakai helm di kepala. Nah, kalau yang ini perlu dicontoh ya untuk keamanan kalian. Selanjutnya, Umi punya teks bacaan lagi nih. Kalian duduk yang rapi dan dengarkan dengan baik ya. Umi akan bacakan. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan dengan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, dari cerita tersebut kita dapat melihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin bermain. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu ketika akan bermain bersama dengan teman-teman, maka pastikan kalian datang tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya, karena ketika kalian terlambat, maka kasihan teman-teman yang sudah menunggu. Mereka pasti sangat bosan menunggu kedatangan kalian apabila kalian terlambat. Kemudian, sebelum melakukan permainan, pastikan kamu melakukan semua persiapannya. Contoh, persiapannya apa saja ya? Yaitu, jika mau main kasti, berarti yang harus disiapkan tongkat kastinya, bola kastinya, dan juga lapangan. Kemudian, pastikan juga diri kalian aman ketika bermain dengan cara memakai pelindung untuk bermain. Ketika bermain kasti, berarti alat pelindungnya apa ya? Ada alat pelindung siku, alat pelindung lutut, dan juga pastikan kalian memakai sepatu ya, karena ini termasuk olahraga dan kalian akan berlari, jadi pastikan kalian memakai sepatu yang nyaman. Lalu jangan lupa untuk selalu bersikap jujur ketika bermain. Dan terakhir yang perlu diperhatikan adalah mematuhi aturan permainan. Kenapa ya bermain juga ada aturannya? Itu karena agar memudahkan kita dalam bermain. Contohnya, ketika bermain sepak bola, maka kita menggunakan kaki untuk menendang bola, tidak boleh menggunakan tangan. Karena itu sudah peraturan dari permainan sepak bola. Kemudian, bermain kasti, maka kita memegang pemukul bolanya dengan tangan. Tidak boleh menggunakan kepala ataupun kaki. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya. Kalau kita memukul bola dengan kepala, nanti kepalanya bisa sakit. Itu berbahaya kan? Selanjutnya, Umi punya satu cerita lagi. Ceritanya berjudul tentang sepak bola. Nah, di sini diceritakan bahwa Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan, tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan setelah selesai bermain. Maksudnya adalah ketika kita bermain, melakukan suatu permainan, maka kita boleh menjadi lawan teman kita. Tetapi ketika permainannya sudah selesai, maka kita harus berteman kembali, bukan menjadi lawan. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih, karena ini hanyalah permainan. Pertandingan sepak bola telah selesai.
tim sepak bola Edo kalah. Edo pulang ke rumah. Dari cerita yang kalian dengar tadi, sekarang cobalah kerjakan latihan yang ada di buku paket kalian. Buku tema 2 halaman 51. Di sana, perintahnya adalah beri tanda checklist untuk sikap yang boleh Edo lakukan di rumah. Kemudian beri tanda silang untuk sikap yang tidak boleh Edo lakukan di rumah. Jadi, untuk sikap yang boleh Edo lakukan atau sikap yang baik, maka berikan tanda checklist. Tapi untuk sikap yang tidak boleh Edo lakukan atau sikap yang tidak baik, berikan tanda silang di dalam kotak. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar ya. Insya Allah kita bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.